Hai, saya Wildan. Di sini saya akan menjelaskan tentang set instruksi dan mode pengalamatan. Set instruksi. Set instruksi merupakan sekumpulan instruksi lengkap yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin, karena asalnya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia, khususnya programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan, seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operan-operan berada, yaitu alamat-alamatnya, disebut dengan pengalamatan. Terdapat juga beberapa jenis instruksi, diantaranya ada data processing, arithmetic dan logic instruction, data storage, memory instruction, data movement, I/O instruction, control, test, dan branch instruction. Terdapat juga beberapa elemen set instruksi, diantaranya ada operation code atau opcode, merupakan operasi yang akan dilaksanakan. Sort operand reference merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Ada result operand reference merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Dan ada juga next instruction reference, memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Ada juga beberapa simbolik instruksi, diantaranya ada add, sub, mpy atau mul, ada div, load, store, move, shr, dan shl, dan lain-lain. Ini cuma sebagian. Selanjutnya kita beralih ke mode pengalamatan. Terdapat beberapa mode pengalamatan, diantaranya ada 1. Immediate addressing. Mode ini digunakan saat suatu nilai atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Operasi dengan mode ini membutuhkan 2 byte instruksi, satu untuk kode operasi dan satu lagi untuk data byte. Kedua, ada indirect addressing. Mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Indirect addressing. Mode pengalamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. File alamat mengacu pada alamat Word di alamat memori, yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. 4. Ada register addressing. Mode pengalamatan register mirip dengan mode pengalamatan langsung. Perbedaannya terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. File yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 byte, sehingga dapat mereferensi 8 atau 16 register general purpose. Kelima, ada register indirect addressing. Mode pengalamatan register tidak langsung mirip dengan mode pengalamatan tidak langsung. Perbedaannya adalah file alamat mengacu pada alamat register, letak operan berada pada memori yang dituju oleh isi register. Dan terakhir ada
displacement addressing, yaitu menggabungkan kemampuan pengamatan langsung dan pengamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah void alamat, setidaknya sebuah void yang eksplisit. Operan berada pada alamat A ditambahkan isi register. Selanjutnya kita akan menemui studi kasus. Yang pertama ada X dalam kurung A tambah B kali C per dalam kurung D kurang E kali F yang akan dibagi dalam 3 studi kasus. Yang pertama menggunakan 3 alamat, kemudian 2 alamat, dan terakhir dengan 1 alamat. Untuk yang pertama menggunakan 3 alamat. Di situ dibedakan pada penyebut operasinya. Contohnya seperti MPY K, B, C. Nah, KBC tersebut menandakan 3 alamat yang mengindikasikan isinya adalah operasinya. Yang pertama ada operasi MPY. Nah, MPY itu sebagai lokasi penyimpanannya. Yang kedua itu ada register. C juga merupakan register yang nanti akan dioperasikan. Jadi nanti hasil prosesnya adalah seperti yang di kanannya, yaitu K sama dengan B kali C. Begitu juga sampai ke bawah, hingga hasil akhirnya nanti adalah X sama dengan L per N. Kemudian untuk menggunakan 2 alamat, terdapat 2 alamat, yaitu contohnya X, B, X, C, dan seterusnya sampai ke X, G. Itu menunjukkan bahwa itu adalah 2 alamat. Dan di sini kita perlu menggunakan operasi move bahkan load. Karena kita tidak bisa menentukan penyimpanannya di mana. Jadi, untuk menggantikan sebuah penyimpanan, kita bisa menggunakan move. Di situ seperti contoh yang paling atas, yaitu move X, B. Dan di situ sebagai hasilnya nanti adalah X sama dengan B. Sehingga nanti apabila kita perlu mengoperasikan B, kita bisa langsung mengoperasikannya dengan kata gantinya yaitu X. Contohnya MPY X, C. Di situ akan menjadi X sebagai hasilnya nanti. Dan di situ operasinya X, C. Dalam artian itu X sebagai kata ganti B. Begitu juga sampai ke bawah yang akan menghasilkan X sama dengan X dibagi G. Seperti itu. Selanjutnya menggunakan 1 alamat. Nah, di sini kita hanya bisa menggunakan kata ganti dan tidak bisa memberikan satu operasi itu dengan memisahkannya dengan koma. Jadi akan dibeda-bedakan setiap operasinya. Sebagai contoh, untuk memproses B, kita harus meload B sebagai AC, karena AC sebagai tempat penyimpanannya, yaitu pada akumulator. Makanya, pertama, load B akan menghasilkan AC sama dengan B. Bila kita perlu melakukan proses pada B, kita bisa langsung mengetikkan AC apa. Misal, MPYC, dia akan mengkalikan data yang sudah tersimpan pada AC dengan C. Nah, apabila akan melakukan operasi EDA, akan menambahkan sesuatu yang sudah tersimpan dalam akumulator dan akan ditambahkan dengan A. Begitu sampai ke bawah. Nah, di sini ada store. Store di sini untuk menyimpan sementara, bisa ke register atau nomor utama. Untuk bisa dipanggil suatu waktu nanti dengan operasi load. Nah, di sini hasil akhirnya adalah AC sama dengan AC per L. Kasus selanjutnya di sini sedikit berbeda karena diketahui bahwa ada nilai awal yaitu 43 yang terletak pada register. Jadi, di sini perintah pertama adalah load C.
Jadi dalam akumulator sudah ada nilai 43 dan ditambahkan perintahnya tambahkan 3. Maka 43 tambahkan 3 menjadi 46. Kemudian ada sub 10, maka nilai yang sudah ada dalam akumulator dikurangkan dengan 10. Maka hasilnya 36. Kemudian ada perintah MPY plus 5, artinya adalah mengkalikannya dengan 5, sehingga hasilnya adalah 180. Dan akan dibagi juga dengan 9, dan hasilnya adalah 20. Dan store di situ hanya sifatnya untuk menyimpan. Sebagai hasil dari AC adalah 20, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan singkat tentang set instruksi dan mode pengalamatan. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.